Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas A dalam mata kuliah proyek pengembangan sistem informasi. Jadi kami di sini akan mempresentasikan sebuah topik atau kumpulan data, sebuah prediksi yang berjudul prediksi nilai akhir siswa menggunakan algoritma random forest pada dataset student performance. Namun sebelum lanjut kepada topik, saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Farhan Wildan Darmawan dengan NIM 2022531147, dan saya sendiri Muhammad Tegar Juli Wicaksana dengan NIM 2022531150, dan ada Andika Nurfalah Ramadhani dengan NIM 2022531165, dan yang terakhir ada Muhammad Agus Purnomo dengan NIM 2022531167. Nah, jadi pembahasan pertama ada pendahuluan. Jadi di sini hasil baca siswa merupakan indikator penting dalam mengevaluasi kualitas pendidikan. Nilai akhir atau final grade menjadi tolak ukur utama dalam menentukan kelulusan pencapaian kompetensi. Pada penelitian ini itu bertujuan untuk menerapkan algoritma random forest pada dataset yang kita ambil dari Kaggle yang berisi informasi akademik dan sosial siswa sekolah menengah di Portugal guna memprediksi nilai akhir atau G3. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama ada pengumpulan data. Data dikumpulkan dari file student stripmat CSV yang berasal dari Kaggle yang memuat informasi mengenai karakteristik siswa, latar belakang keluarga, data akademik J1 dan J2, serta kebiasaan sosial. Yang kedua ada pra-pemrosesan data. Data dibagi menjadi dua subset, yaitu data pelatihan 80% dan data pengujian 20%, menggunakan teknik trend test split. Yang ketiga, ada pemodelan dan penelitian. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Random Forest Regressor, yaitu algoritma ensemble learning yang menggabungkan banyak pohon keputusan untuk meningkatkan akurasi dan mencegah overfitting. Yang keempat ada evaluasi model. Evaluasi dilakukan pada data pengujian untuk menilai kinerja model menggunakan mean squared error dan L-quadrat score. Yang kelima adalah visualisasi hasil. Hasil prediksi dibandingkan dengan nilai asli melalui scatter plot yang menggambarkan seberapa dekat hasil prediksi dengan kondisi sebenarnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Wildan Darmawan, NIM 2022531147. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Nah, di sini adalah tampilan dari 80% dari 316 data sebagai data pelatihan, yaitu training site. Nah, penjelasannya yaitu pada tahap ini dilakukan proses pelatihan atau training terhadap model machine learning menggunakan 80% dari total datanya yang tersedia, yakni sebanyak 316 data. Nah, proses ini mencakup beberapa langkah. Yang pertama yaitu load data, yaitu database dengan StudentMath CFV yang dibaca dengan Pandas. Yang kedua, encode data kategorikal. Nah, di sini kolom bertipe data objek, yaitu string atau kategori, dikonversi menjadi numerik dengan label encode agar dapat diproses oleh algoritma machine learning. Nah, yang ketiga yaitu siapkan fitur dan target. Nah, di sini semua kolom kecuali G3 digunakan sebagai fitur atau variabel input, sedangkan G3 sebagai target, yaitu nilai akhir yang dapat diprediksi. Nah, yang keempat yaitu split data. Nah, data dibagi menjadi 80% untuk pelatihan dari 20% untuk pengujian menggunakan data trace split. Yang kelima yaitu latih model. Nah, di sini kami menggunakan model Random Forest Regressor dilatih dengan data training.
Nah, yang keenam yaitu prediksi dan evaluasi. Setelah pelatihan, model digunakan untuk memprediksi data testing, lalu dievaluasi menggunakan metrik MSI dan R2. Nah, di sini selanjutnya dari slide di atas, itu slide 8. Nah, sini tampilannya. Slide ini menampilkan dari proses dan filosofi prediksi yang setelah dilakukan pelatihan yang tampilan sebelumnya. Nah, di sini prediksi menggunakan model yang telah dilatih memprediksi nilai G3 pada data X-test. Untuk evaluasinya, MSI mean square error untuk mengukur data kuadrat selisih antara nilai asli dan nilai prediksi. Semakin kecil, semakin baik. Yang selanjutnya kita menggunakan evaluasi R2 score. Nah, di sini untuk mengukur seberapa baik model menjelaskan varian dari data, yaitu nilai mendekati 1 berarti prediksinya sangat baik. Untuk tampilan visualisasi scatter plot, nah di sini plot menunjukkan hubungan antara nilai asli G3 dengan nilai prediksi. Ya, selanjutnya yaitu garis merah putih putus-putus sebagai referensi sebagai sempurna, Y sama dengan X. Nah, di sini plot ini membantu secara visual menilai akurasi model. Untuk slide selanjutnya yaitu tampilan dari 20%, yaitu dari 79 data sebagai data pengujian yang disebut testing test. Nah, untuk penjelasannya, data pengujian sebanyak 20% atau 79 data digunakan untuk menilai seberapa baik model dapat memprediksi nilai G3 pada data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, penjelasannya yaitu proses yang ditampilkan di sini sama dengan proses yang ada di slide awal, namun fokus pada fungsi evaluasi kinerja model. Nah, selanjutnya yaitu pengujian ini penting untuk memastikan model tidak hanya bekerja baik pada data training, tapi memiliki kemampuan generalisasi terhadap data baru. Nah, sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya ada perbedaan jenis data. Pada training set ada persentase 80%. Untuk berikutnya, hasil mean squared error, MSE dan R quadrat score. Pada data pelatihan, MSE mendapatkan 3,49 dan R quadrat score mendapatkan 0,83. Pada data pengujian, MSE mendapatkan 3,48 dan R quadrat score mendapatkan 0,82. Berikutnya, mean squared error atau MSE 3,49 menunjukkan seberapa besar rata-rata kesalahan kuadrat antara nilai prediksi dan nilai asli. Nilai yang rendah menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kesalahan yang kecil. Dan R quadrat score 0,83. R quadrat mengukur seberapa baik model dapat menjelaskan variasi nilai target. Nilai 0,83 berarti model mampu menjelaskan sekitar 83% variasi dari nilai akhir siswa. Untuk kesimpulannya, algoritma random forest mampu memprediksi nilai akhir siswa dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi. Nilai R kuadrat sebesar 0,83 menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan sekitar 83% variasi dalam data nilai akhir siswa, membuktikan bahwa pendekatan machine learning khususnya random forest efektif dalam menganalisis data pendidikan. Dengan memanfaatkan data histori siswa, institusi pendidikan dapat mengembangkan sistem prediksi yang dapat digunakan untuk mendeteksi potensi permasalahan akademik sejak dini. Namun, untuk meningkatkan akurasi dan generalisasi model, disarankan untuk melakukan tuning parameter lebih lanjut serta mempertimbangkan penambahan fitur lain yang relevan seperti motivasi belajar dan kondisi psikologis siswa. Sekian dari kelompok kami, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.